Baik, "Ini Pak, kok video tiba-tiba ini saya adalah pusing lanjutan dari seperti kisah Bu migrain ya. Ani yang gampang Padahal tadi kan migrain biasa-biasa aja." meskipun Seperti tidak inilah haid yang di sering saya video rasakan. pertama. Bagus, kata saya dalam hati. Biasanya saya perlu membangkitkan dulu suasana atau perasaan klien ketika akan melakukan proses terapeutik. Di sini proses itu tidak perlu sepenuhnya saya lakukan, karena klien sudah langsung merasakannya. Sambil tetap berdiskusi dengan Bu Ani, saya mengamati dan mengingat apa saja yang terjadi di ruangan ini. Mulai Bu Ani masuk ruangan sampai dengan temannya datang dan duduk di ruangan ini. Bu Ani merasa migrain ketika sahabatnya sudah ikut bergabung di ruangan ini. Apakah ini gara-gara sahabatnya? Rasanya tidak mungkin. Sahabatnya boleh dipastikan sudah sering berjumpa dengan Bu Ani sejak dulu. Logikanya, sejak dia berkenalan dengan sahabatnya, dia sudah gampang migrain. Tapi tadi, dia mengatakan beberapa bulan terakhir yang suka gampang merasa migrain meskipun tidak haid. Atau dia memang kebetulan sewaktu sahabatnya datang, migrainnya kumat. Terlalu banyak pertanyaan dan variabel. Sebaiknya kita tidak perlu menduga atau berpersepsi sebelum mengeksplorasi permasalahan sebenarnya. Yang pasti, saya yakin bahwa suatu permasalahan tidak muncul begitu saja, tetapi karena suatu sebab, dan suatu sebab pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab dari suatu sebab inilah yang biasanya tidak disadari langsung oleh rata-rata orang. Hal ini bisa saja terjadi karena intensitas aktivitas dan kegiatan yang tinggi dapat membuat penyebabnya tertutup sementara, atau mungkin malah sengaja melupakan dengan cara berkompensasi atau melarikan diri dari masalah dengan melakukan aktivitas atau kegiatan yang mungkin tidak ada hubungan dengan masalahnya. Berdasarkan pengalaman saya memberikan hipnoterapi, selama orang menyadari penyebabnya, maka masalah yang dia hadapi dapat terselesaikan lebih mudah. Tapi tidak semua orang dapat melakukannya. Untuk itulah diperlukan seorang hipnoterapis. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi Bu Ani mengeluhkan migrainnya, saya telusuri penyebab dari munculnya rasa migrain ini. Tentunya bukan secara medis tapi secara mental. Setelah saya dan Bu Ani bersama-sama mengeksplorasi masalah yang dihadapi Bu Ani, akhirnya kami temukan sesuatu hal yang mungkin terkait dengan migrainnya Bu Ani. Sekitar beberapa bulan sebelumnya, Ibu Ani mengadakan rapat dengan para istri pegawai di suatu kantor. Ibu Ani sebenarnya malas untuk menghadirinya karena sedang haid. Dan seperti yang sudah dia sampaikan tadi, dia selalu migrain setiap haid. Tetapi karena suami Bu Ani adalah pejabat di kantor tersebut, dia merasa wajib menghadiri rapat tersebut. Dan apa yang terjadi di dalam rapat? Rapat tersebut tidak berjalan kondusif, banyak terjadi perdebatan antara para istri. Hal ini membuat Bu Ani yang sudah migrain menjadi bertambah pusing. Sambil merasa pusing, matanya tertuju pada kursi berwarna merah yang ada di ruangan itu. Dan kursi berwarna merah tersebut ternyata warna merahnya mirip dengan kursi yang diduduki temannya sekarang. Dan dia mengkonfirmasi bahwa sebelum rapat itu dia mengalami migrain hanya pada saat haid. Namun setelah rapat tersebut, Bu Ani suka merasa migrain meskipun sedang tidak haid. Hipotesanya, kursi berwarna merahlah yang membuat dia merasa migrain. Karena dia juga bercerita setiap di kamar anaknya beberapa bulan terakhir ini, dia suka merasa migrain, padahal sebelumnya tidak pernah, dan ternyata kursi belajar anaknya berwarna merah. Waktu di acara akad nikah keponakannya, dia juga merasa migrain. Ternyata kursi tamu di situ juga berwarna merah. Padahal sebelumnya setiap ada acara undangan, dia merasa biasa saja. Meskipun di situ kursinya berwarna merah, dan masih banyak lagi. Setelah dia sadari kursi merah sebagai penyebab dia migrain meskipun tidak haid. Seketika itu juga dia merasa migrainnya hilang dengan mengatakan, "Kok aneh ya Pak? Migrain yang tadi tiba-tiba muncul jadi seperti hilang ya?" Demikianlah umumnya kita sebagai manusia tanpa menyadarinya kadang mengaitkan antara apa yang dirasakan dengan suatu objek yang mungkin tidak ada kaitannya. Selama kita tidak menyadari bahwa masalah kita terjadi karena keterkaitan tersebut, maka akan sulit bagi kita untuk mengendalikannya. Akibatnya, kita terjebak dalam masalah yang ada. Tetapi kalau kita mengetahui dan menyadarinya,
akan lebih mudah bagi kita untuk mengendalikannya, bahkan secara refleks. Dalam kasus di atas, saya tidak tahu secara pasti mengenai kebenaran yang diceritakan Bu Ani, karena saya juga baru bertemu dengan Bu Ani. Yang penting kami bisa menemukan benang merah antara kursi merah dengan rasa migrainnya, dan Bu Ani sendiri mengkonfirmasikan hal itu. Setelah dia menyadari keterkaitan masalahnya dengan kursi berwarna merah, dia jadi mampu mengendalikan dirinya untuk tidak gampang migrain secara otomatis. Dan sekitar setelah 10 hari saya kontak dia, Bu Ani mengatakan, Alhamdulillah Pak, sekarang sudah tidak gampang migrain lagi. Allahu alam bisawab. Baik, demikian pengalaman saya. Silahkan Anda menganalisanya sendiri. Hal apa yang dapat ditarik dari kasus ini? Demikian juga dalam kasus-kasus lainnya yang saya tangani. Dalam menghadapi permasalahan, masalah bukan untuk dihindari atau dihilangkan, tapi diatasi dan dikendalikan sehingga terkontrol dengan baik. Selama kita hidup di dunia, masalah pasti selalu ada dan tidak mungkin untuk dihindari. Menghindari suatu masalah dapat mengakibatkan munculnya masalah lain. Bahkan semakin dihindari masalah tersebut, seperti semakin mengejar diri kita. Dan untuk dapat mengendalikannya, kita harus tahu dengan tepat apa yang harus dikendalikan, yaitu akar penyebab dari masalah itu. Setelah kita tahu yang dikendalikan, lalu bagaimana cara mengendalikannya tergantung pada individu masing-masing. Ada yang perlu bantuan untuk dapat mengendalikannya. Ada juga yang bisa otomatis dapat mengendalikan diri sendiri seperti Bu Ani. Di atas, bisa saja Bu Ani masih migrain, tapi dia sudah bisa mengendalikan dirinya untuk tidak overreaktif terhadap kursi merah sehingga seolah dapat diabaikan.